Bener banget, setuju banget. Spread positivity di kolom komentar ya teman-teman, khususnya di Woman Star League season yang keempat kali ini. Karena kita masuk ke fase banning dari Saint Spartan Victory mengarah ke area Ruby yang gak boleh digunakan oleh Volunteer. Pakito pun sudah ditutup, Selina Parsia dari Beltron Era pun sudah ditutup. Untuk pick selanjutnya, Kagura yang akan diamankan oleh Beltron Era. 2 magical damage di game yang pertama. Kalau ada Vivol di sana terkepung begitu saja, bulat mau kemana, gak bisa berbuat apa-apa pun, langsung dihilangkan nyawanya oleh anak-anak dari Beltron Era. Tapi dia buying time-nya lumayan lama sih. Dan sedangkan di area mid lane, Fan udah mulai berbahaya sampai harus menggunakan flickernya karena di Angry Bloom sama seorang Felin membuat Fan harus menjaga jarak kembali walaupun masih ada Moonlight Immersion dari Estes yang membuat Fan tidak perlu balik ke base. Yes, benar banget. Tadi kita bisa lihat bulat meninggal nggak tanpa perlawanan ya, masih bisa nahan-nahan juga. Sejauh ini pun kita bisa lihat juga dari Beltron Era mereka udah mulai melakukan rotasi. Turtle pun sudah berubah menjadi Lord yang pertama ya, akan muncul dalam waktu 36 detik lagi. Vivian udah mulai coba untuk melakukan observasi. Tone Rose dibuka begitu saja untuk mendinai pergerakan dari Vivian yang sudah mulai cukup mengganggu pergerakan dari Saint Spartan Victory. Macha udah mulai coba untuk kikis-kikis begitu saja, namun masih belum mau terlalu overcommit. Sama-sama coba untuk buying time dan mencari celah untuk bisa mendapatkan objektif yang mereka inginkan, Golius. Karena memang dari Saint Spartan Victory ini harus melakukan defensif dengan amat sangat baik sih. Karena Beltron Era udah mulai berani unjukkan taringnya. Apalagi memang gold difference dipimpin sama Beltron Era saat ini. Dan Saint Spartan Victory ini memiliki Chang'e, high ground hero yang bisa membantu untuk clear dengan cepat. At least kalau mereka bermain dengan lebih sabar, itu bakal bisa mengulur waktu sehingga teman-teman dari Saint Spartan Victory pun nyusul nih gold difference-nya. Yap, benar banget. Nothing is impossible. Masih bisa dikejar juga dengan adanya Chang'e, sisi high ground defense dari Saint Spartan Victory. Bahkan kali ini kita bisa lihat juga udah ada semi-mobile open yang dibuka oleh Kagura mengarah ke area Lordnya. Vivol membuka satu buah Mountain Shocker memperlihatkan di mana keberadaan hero-hero dari Saint Spartan Victory pun connect begitu saja. Mountain Shockernya menembakkan ke arah seorang Clarissa. 1 point kill, bahkan 2 hero dari Saint Spartan Victory harus hilang, Kalius. Ini apakah bakal terjadi lagi seperti game yang pertama tadi di mana setelah mencoba untuk mengkontes tapi ternyata gagal, dan itu malah membuat tempo yang amat sangat baik untuk Beltron Era nge-push ke objektif-objektif yang ada di Lane of Dawn. Lordnya juga udah mulai spawn walaupun belum di-enhance, tapi dari Saint Spartan Victory sepertinya harus mulai berhati-hati untuk melakukan defensifnya tadi, Cipi. Yes, Van harus mulai coba untuk optimalin dari Metro Shower yang dimilikinya, coba untuk mulai ngebuying time juga dari sisi Beltron Era. Nggak ada opsi call untuk Lord walaupun dari Lydia-nya udah ada top lane. Web Dragon dibuka begitu saja kali ini. Vivian sudah ter-airborne, langsung dibuka dengan satu boom Mountain Shocker dari seorang Vivol. Masih ada Guiding Wind yang dibuka oleh Vivian membuat Vivian masih bisa selamat dari cekapan maut Saint Spartan Victory. Agak sayang nggak sih, dibuka tadi Web Dragon-nya ke arahnya tuh Vivian. Seorang roamer dari Beltron Era ini membuat dia nggak memiliki resource lagi untuk mengincar lini belakang dari Beltron Era. Dan Lordnya juga udah mulai datang walaupun ya ini seperti Kolis bilang dia ada high ground defensif, yaitu Meteor Shower dari seorang Chang'e membuat itu langsung cepat banget habis wave-nya. Tapi dari mid lane City Eagle udah mulai dilepaskan menuju ke arah Clarissa. Masih ada Blessing of the Moon Goddess yang juga di pop up begitu saja, membuat HP dari teman-teman dari Saint Spartan Victory kembali penuh lagi. Yes, benar sekali tentunya. Tapi mereka harus kehilangan objektif turretnya di area middle lane kali ini. Bahkan kita bisa lihat juga dari teman-teman Beltron Era, mereka nggak mau terlalu overcommit like-nya game yang pertama ketika mereka berhasil membabat habis outer turret dari Saint Spartan Victory. Mereka coba untuk reset mundur kembali, mencari tempo permainannya, memanage wave minion mereka, menunggu kedatangan Mighty Lord yang kedua muncul. Bahkan kali ini pun Vivol masih belum puas dengan gold yang dikantongi, dengan item yang dikantongi. Dia masih melalang buana juga untuk mengumpulkan pundi-pundi uangnya. Penberry pun kalau kita bisa lihat dari KDA-nya 0-2-0, tidak bisa dikasih kesempatan layaknya game yang pertama untuk bisa membungkam hero-hero dari Beltron Era, Kolius. Tapi dari Saint Spartan Victory, at least dia punya Macha di sini yang bisa membalikan keadaan kalau memang kitingnya bagus. Juga iya, tapi memang PR-nya agak gede nih. Karena Lancelot ini kan gagal snowballing sih. Dan Lancelot dia mungkin ketika dia masuk ke lini belakang dia ngincernya ke arah Vival, ke arah Velen ataupun ke arah Play. Walaupun Vival dengan keunggulan level dan juga keunggulan gold seperti sekarang, itu bakal bahaya banget kalau sampai Pinberry itu masuknya sembarangan. Bener banget, karena dari sisi leveling juga di lead sama Vival tentunya, walaupun hanya berbeda satu. Vivian kali langsung membuka circling Eagle, Kolius. Menuju ke arah Clarissa, langsung dihajar juga dengan Demonic
Force-nya melompat-lompat begitu saja bulat. Dia dalam ancaman karena payung juga mulai dilempar begitu saja. Dan nah itu yang kalau bilang, Pinberry dia masuk sendirian, ketinggalan item, ketinggalan gold, malah makanan bagi Vival. Bener banget, karena memang dari sisi item initiation, dari sisi XP, dari sisi gold juga bener-bener di-lead sama Vival yang membuat Pinberry-nya benar-benar harus bisa mengkalkulasi dan nggak boleh semena-mena untuk masuk ke area teamfight yang dibentuk, Valius. Tapi Vivian-nya dengan Circling Eagle langsung masuk connect ke arah dua hero tadi, dua F-Dragon juga dilepaskan. Vivian yang langsung masuk ke arah base-nya, masih bisa untuk flick out, tapi ternyata Vivian-nya tumbang begitu saja. Satu hero tertekan dari Bellatrix Era, walaupun top base turret menjadi incaran dari teman-teman Bellatrix Era, terutama Vival, masih bisa dilakukan defensif karena minionnya sudah habis. Yes, nggak ada wave minion membuat teman-teman dari Bellatrix Era harus mundur kembali, nggak ada kompensasi dari kehilangan Mathilda karena on point juga ada damage turret yang masuk ke area tubuh Mathilda tadi dari Vivian yang membuat dia pun harus terpick off dari sisi item initiation. Kita bisa lihat dari Sansinya sendiri udah jadi DHS, udah jadi Blood of Despair, udah jadi true damage dari Endless Battle, dan War X ini benar-benar udah mumpuni banget untuk mengobrak-abrik line up-nya. Walaupun Chang'e yang bisa kita bilang juga dia bisa di late game insurance juga karena dia adalah high ground defense nyawa dari Saint Spartan Victory ketika mereka dalam kesulitan. Udah ngamanin satu buah Genius One juga dan juga Ice Queen One yang bisa memberikan penetrasi ke area hero-hero Bellatrix Era dan juga memberikan efek slow dari Ice Queen One-nya kali ya. Tapi Pi, perhatiin nggak? Cuman Vivian yang bikin Radiant Armor. Itu tandanya cuma Pipi Chong yang bisa ngedefend di area lini depan. Kalau sampai dia nyemprotnya di momen yang tepat di mana Vivian-nya itu udah nggak ada di untuk nge-cover teman-teman, itu bakal enak banget bagi seorang Chang'e, nge-burst banget. Dan kali ini Lord di menit yang ke-14 udah mulai dicicil sama teman-teman dari Bellatrix Era. Mountain Choker pun dipop up untuk memberikan informasi di mana teman-teman dari Saint Spartan berada. Lordnya tanpa gangguan berhasil diamankan oleh Bellatrix Era. Yes, kali ini dari Saint Spartan Victory pun harus mengurungkan niatnya, mengingat Lordnya pun sudah ditarik ke daerah teritorial yang sulit untuk dijangkau oleh Saint Spartan Victory, membuat mereka prefer untuk memikirkan defense mekanisme saja. Purple buff-nya pun harus direlakan ke arah tangan teman-teman Bellatrix Era. Lord akan berjalan ke area top lane kali ini. Kita akan lihat defense mekanisme seperti apakah yang akan dipertontonkan oleh Saint Spartan Victory terhadap gempuran yang diberikan oleh Bellatrix Era dalam waktu beberapa detik lagi. Tentunya ini adalah nyawa untuk Saint Spartan Victory ya kalau di game yang kedua ini. Yap, kalau memang posisi dari Mountain Choker, Meteor Shower itu tepat sasaran dan positioning Chang'e bagus, ini bakal bisa didefense harusnya sama Saint Spartan Victory. Tapi kita lihat dari Bellatrix Era juga ini benar-benar fokus banget untuk bermain meta solidnya. Mereka berlima mencoba untuk masuk Valander di area top lane untuk melakukan misdirection, dan ya base bottom turret pun langsung dihancurkan begitu saja. Dan dari Bellatrix Era mereka bergerak ke area mid lane nih. Nah, Meteor Shower nih yang tadi Kolis bilang, lihat ke Velen yang cuma kena sekitar gak nyampe 1 detik aja ngurangnya 2 bar loh tadi. Yes, itu sakit banget Meteor Shower kalau sampai nggak ditahan sama seorang Pipian Chong. Benar banget, harus bisa mulai mengkalkulasikan positioningnya supaya tidak terkena damage dari magical Saint Spartan Victory. Tapi kali ini 5 hero Bellatrix Era berada di area top lane, damage mulai masuk tapi udah mulai coba untuk di-heal begitu saja. Kita bisa lihat juga di mana satu buah energi tertarat kembali ditumbangkan oleh Saint Spartan oleh Bellatrix Era. Sorry, di area top lane kali ini Kolius. Hanya sisa gigi seri ini, ibarat gigi 2 gigi gerahamnya udah ompong. Makanya. Ya kan, sisa gigi serinya aja yang mencoba dilakukan pertahanan begitu kerasnya oleh Saint Spartan Victory. Karena dari Bellatrix Era masih gak mau pulang, mereka bermain di area jungle yang dimiliki oleh Saint Spartan, menunggu minion mulai datang untuk masuk kembali. Mountain Choker di pop up untuk memberikan informasi, dan dari Bellatrix Era sepertinya sudah siap untuk memasukkan minion dari area mid lane dan juga bottom lane. Yes, kali ini Saint Spartan Victory benar-benar terkepung karena Bellatrix Era nggak mau turunin tempo permainannya. Mereka menguasai objektif dari Saint Spartan Victory. Terus dibuka begitu saja. Tactical potion bulat dalam bahaya mengulatkan Demonic Force. Dibuka oleh Founder kali ini, coba untuk mulai mundur dengan Phantom Action dari Pinberry. Tapi bulat coba untuk mencari informasi. Dua Dragon-nya udah dikonekkan begitu saja ke Kagura. Immortality yang terbalut dalam tubuhnya pun pecah, menyelamatkan bulat di area mid lane tadi, Kolius. Ini untung banget sih bagi Saint Spartan Victory karena mid lanernya hancur. Dan yang bulat ini nggak ke take down, Pi. Dia masih ada immortal, sehingga dari Bellatrix Era lihat pergerakannya peran, tapi pasti mundur ke arah belakang karena dia tahu kalau masih ada di depan tanpa adanya Kagura salah satu burst damage dari yang dimiliki oleh Bellatrix Era, itu malah bisa langsung dibalikin. Tapi nah ini dia nih,
Macha udah mulai menggila, mencoba untuk nembakin ke arah Vivian, walaupun lihat karena base ini hanya tersisa mid lane, so otomatis super minion dari area top lane yang tadi masuk ke area base Spartan Fighter ini benar-benar ngeselin. Yes, benar banget, dan harus mulai ditanggulangi juga ya tentunya dari teman-teman Saint Spartan Victory. Kali ini pun kita bisa lihat juga di mana Mountain Chakar dibuka melihat pergerakan dari Saint Spartan Victory di mana keberadaannya. Mighty Lord yang ketiga akan muncul dalam waktu 51 detik lagi dari sisi itemization, on the way full item tentunya, walaupun Isansin udah benar-benar full item di sana, di mana Malefic Roar sudah dikantongi oleh Vival dari Beltran Era. Tapi lihat nih, Pinberry udah mulai jadi nih itemnya. Ini bakal sakit banget. Dia ada War Axe, dia udah ada Hunter Strike, Endless Battle, Malefic Roar juga. I think satu item, nah baru mau dibilang, satu item lagi Immortal untuk jaga-jaga karena dia di menit 18. Kalau sampai ke takedown, otomatis dia bakal menunggu waktu di atas 30 bahkan 40 detik nih. Yes, itu adalah cara untuk menanggulangi dia supaya bisa kasih advantage juga di menit ke-18 kali ini dengan nge-build itemization defense yaitu Immortality. 12 detik lagi menuju kedatangan Mighty Lord yang ketiga. Kita bisa lihat juga di mana Vival coba untuk mulai berdiam diri terlebih dahulu, belum mau overcommit, nggak mau terlalu melalang buana juga untuk ngamanin purple buff milik Painberry. Walaupun Valonir kali ini sudah mulai coba untuk mengganggu pergerakan. Kita bisa lihat juga Demon Sword dikeluarkan begitu saja, tapi damage yang diberikan dari Soul Bloom Matilda harus menumbangkan Painberry Kolius. Itu benar-benar salah sih ketika dia masih mau mencoba untuk mengambil purple buff. Dia malah ke takedown dan ini momen banget bagi Beltran Era, terutama Lordnya udah mau spawn nih. Flame shot dilepas, tapi Clarissa untungnya flick outnya sedikit ke arah kanan membuat flame shot tidak akurat. Dan Beltran Era ini dapetin momen dengan cukup Vivian yang ada di depan memberikan pressure zoning out ya dari seorang Vivian, membuat Beltran Era tuh mendapatkan Lordnya dengan gratis. Ini bakal jadi bencana bagi Saint Spartan Victory. Walaupun tetap nih kalau rapi dia masih bisa melakukan defensif. Masih kalau rapi bisa melakukan defensif tentunya karena ada Chang'e juga ya dari sisi itu kalkulasinya juga untuk bisa menahan gempuran, dan juga ada Moonlight Immersion yang nantinya dibuka oleh Clarissa ketika mereka stick together juga bisa memperkuat tim fight dari Saint Spartan Victory sendiri. Menahan gempuran diberikan oleh Beltran Era, walaupun ini ada Lord yang udah terperkuat juga di menit ke-19. Kita akan melihat tentunya defense mechanism yang diberikan oleh Saint Spartan Victory karena Painberry-nya benar-benar dari sisi KDA-nya pun 0-4-0. Dia benar-benar nggak shining banget di game kali ini Kolius. Oke, tapi Stickling Eagle dari seorang Vivian, dia masuk sendiri menuju ke arah Clarissa. Masih ada Guiding Wind untuk mundur sedikit ke belakang karena Lordnya juga sudah mulai datang. Meteor Shower juga di pop up untuk mengusir Lordnya aja. Tapi Lordnya dengan cepat langsung tumbang. Walaupun gerobak udah mulai masuk di area belakang sana. Blessing of the Moon Goddess dari seorang Clarissa mencoba untuk nge-heal seorang bulat yang harus menjaga jaraknya kembali. Walaupun Painberry dengan sing mundur ke arah belakang, tapi macanya udah mulai sakit banget. Clarissanya tumbang, langsung diajar sama seorang Vival. Base terbuka lebar, macam ada Meteor Shower mencoba untuk melakukan defensif dari seorang Fan. Tapi semuanya sia-sia karena Beltran Era berhasil untuk menyapu bersih match yang pertama hari ini dengan skor 2-0. 2-0 untuk Beltran Era. Nice try untuk Saint Spartan Victory di match yang pertama kali ini. Luar biasa di debut kalian Women's League season yang keempat. Masih bisa memberikan gameplay yang baik juga. Nggak cuma-cuma juga ya, nggak bisa di-underestimate juga karena Beltran Era pun harus memiliki strategi juga untuk bisa menembus pertahanan milik Saint Spartan Victory kok. Ya, sekaligus sebenarnya Beltran Era membuktikan nih. Memang saat ini challenge ini belum bisa hadir, tapi at least mereka masih bisa menyapu bersih. Walaupun, in my humble opinion, Saint Spartan itu benar-benar masih bisa melakukan perlawanan sih. Kalian harus evaluasi lagi, lebih semangat lagi dan comeback stronger. Yes, ini bukan akhir dari kalian ini, liga. Justru awal ya. Ini liga buat kalian yang buat kalian belajar dari kesalahan, bangkit dari kegagalan. Di next matchnya bertemu dengan siapapun timnya, kalian udah bisa tahu nih strategi apa yang akan mereka bentuk untuk melawan tim tersebut. Ya, karena memang rotasinya sebenarnya udah bisa dibilang bagus loh. Early rotation dari seorang tim Saint Spartan itu sendiri. Benar banget. Tapi memang harus dirapihin dari kedisiplinannya. Iya, dan juga untuk